Dikisahkan pada suatu ketika seorang raja Majapahit meninggalkan negerinya dan membangun sebuah dusun di lereng Gunung Bromo bersama beberapa orang pengikutnya yang setia. Setelah kalah berperang melawan putranya sendiri, di tempat tinggalnya yang baru itu istri sang raja kemudian melahirkan seorang bayi perempuan. Buah hati yang mereka nanti-nantikan itu lahir ke dunia di tengah malam buta. Namun, berbeda dengan bayi lainnya, sang buah hati tidak menangis ketika dilahirkan. Sang istri sempat risau, tetapi mantan Raja Majapahit menenangkannya. "Jangan khawatir, Dinda," kata mantan Raja Majapahit pada istrinya. "Putri kita ini lahir dengan keadaan sehat badannya. Tidak kurang suatu apapun. Wajah putri kita juga tampak bersinar bagaikan seorang titisan dewi," ujarnya kemudian sambil menimang-nimang bayinya yang mungil itu di depan istrinya. Pasangan suami istri yang berbahagia itu pun memberi nama bayinya Roro Anteng, yang berarti seorang perempuan yang pendiam atau tenang. Nama yang mencerminkan sifat sang bayi. Di waktu yang hampir bersamaan, tidak jauh dari rumah Roro Anteng, telah dilahirkan seorang bayi laki-laki dari pasangan suami istri Brahmana atau pendeta. Suara tangis bayi yang baru lahir itu sangat keras sehingga memecah kesunyian malam di lereng Gunung Bromo. Bayi itu tampak sehat. Oleh kedua orang tuanya, bayi itu diberi nama Joko Seger, yang berarti seorang laki-laki yang berbadan segar dan sehat. Seiring berjalannya waktu, kedua bayi itu pun tumbuh menjadi dewasa. Joko Seger tumbuh menjadi pemuda yang gagah dan tampan, sedangkan Roro Anteng tumbuh menjadi gadis yang cantik dan rupawan. Berita tentang kecantikan Roro Anteng pun tersebar hingga kemana-mana dan menjadi pujaan setiap pemuda. Sudah banyak pemuda yang datang meminangnya, namun tak satu pun yang diterima. Rupanya, putri mantan Raja Majapahit itu telah menjalin hubungan kasih dengan Joko Seger yang cintanya tidak akan berpaling kepada orang lain. Apalagi ayahanda Roro Anteng, walaupun dari golongan bangsawan, tapi bisa menerima Joko Seger yang bukan seorang bangsawan untuk menjadi calon menantunya. Namun kemudian muncul masalah, yaitu ketika akhirnya kabar tentang kecantikan Roro Anteng sampai ke telinga sosok raksasa yang tinggal di hutan di sekitar lereng Gunung Bromo. Raksasa yang menyerupai badak itu bernama Kiai Bima. Ia sangat sakti dan kejam. Begitu mendengar kabar tersebut, Kiai Bima pun segera datang meminang Roro Anteng. Jika keinginan tidak dituruti, maka ia akan membinasakan dusun itu dan seluruh isinya. Hal itulah yang membuat Roro Anteng dan keluarganya kebingungan untuk menolak pinangannya. Sementara Joko Seger pun tidak dapat berbuat apa-apa karena rasa tidak mampu menandingi kesaktian raksasa itu. Setelah sejenak berpikir keras, akhirnya Roro Anteng menemukan sebuah cara untuk menolak pinangan Kiai Bima secara halus. Dia akan mengajukan satu persyaratan yang kira-kira tidak sanggup dipenuhi oleh raksasa itu. "Baiklah Kiai Bima, aku akan menerima pinanganmu. Tapi kamu harus memenuhi satu syarat," ujar Roro Anteng. "Apakah syarat itu? Cepat katakan." Kiai Bima dengan nada membentak. Mendengar seruan itu, Roro Anteng menjadi gugup. Namun, ia berusaha tetap bersikap tenang untuk menghilangkan rasa gugupnya. "Buatkan aku danau di atas Gunung Bromo itu. Jika kamu sanggup menyelesaikannya dalam waktu semalam, aku akan menerima pinanganmu," ujar Roro Anteng. Dengan penuh percaya diri dan berbekal kesaktian yang dimilikinya, Kiai Bima menyanggupi persyaratan itu dan menganggap bahwa persyaratan itu sangatlah mudah baginya. "Hanya itukah permintaanmu, wahai Roro Anteng?" tanya raksasa itu dengan nada yang angkuh. "Iya, hanya itu. Tapi ingat, danau itu harus selesai sebelum ayam berkokok." Roro Anteng mengingatkan raksasa itu. Mendengar jawaban Roro Anteng, raksasa itu tertawa terbahak-bahak, lalu bergegas pergi ke puncak Gunung Bromo. Setibanya di sana, ia pun mulai menggeruk tanah dengan menggunakan batok atau tempurung kelapa yang sangatlah besar. Hanya beberapa kali kerukan, ia telah berhasil membuat lubang besar. Ia terus mengeruk tanah di atas gunung itu tanpa mengenal lelah. Roro Anteng pun cemas. Ketika hari menjelang pagi, pembuatan danau itu hampir selesai. Tinggal beberapa kali kerukan lagi. "Aduh, celaka aku,"
ucap Roro Anteng yang cemas. Raksasa itu benar-benar sakti. Apa yang harus aku lakukan untuk menghentikan pekerjaannya? Roro Anteng kembali berpikir keras. Akhirnya ia memutuskan untuk membangunkan seluruh keluarga dan tetangganya. Kaum laki-laki diperintahkan untuk membakar jerami, sedangkan kaum perempuan diperintahkan untuk menumbuk padi. Tak berapa lama kemudian, cahaya kemerah-merahan pun mulai tampak dari arah timur. Suara lesung terdengar bertalu-talu, dan kemudian disusul suara ayam jantan berkokok bersahut-sahutan. Mengetahui tanda-tanda datangnya waktu pagi tersebut, Kyai Bima terserentak kaget dan segera menghentikan pekerjaannya membuat danau yang hampir selesai itu. Sungguh sial. Seru raksasa itu dengan kesal. Rupanya hari sudah pagi. Aku gagal mempersunting Roro Anteng. Saat Kyai Bima meninggalkan puncak Gunung Bromo, tempurung kelapa yang masih dipegangnya segera dilemparkan. Konon, tempurung kelapa itu jatuh tertelungkup dan kemudian menjelma menjadi sebuah gunung yang dinamakan Gunung Batok. Jalan yang dilalui raksasa itu menjadi sebuah sungai yang hingga kini masih terlihat di hutan pasir Gunung Batok. Sementara danau yang gagal dibuat oleh Kyai Bima sekarang dikenal dengan sebutan Segarawedi atau lautan pasir yang masih bisa dikunjungi hingga kini di kawasan Gunung Bromo. Betapa senangnya hati Roro Anteng dan keluarganya melihat raksasa itu pergi. Tak beberapa lama kemudian, Roro Anteng pun menikah dengan Joko Seger. Setelah itu, Joko Seger dan Roro Anteng membuka desa baru yang diberi nama Tengger. Nama desa itu diambil dari gabungan akhiran nama Anteng dan Seger. Mereka pun hidup berbahagia di sana. Di bawah kepemimpinan Joko Seger dan Roro Anteng, para penduduk hidup aman dan tentram. Mereka menjauhi pengaruh luar. Namun setelah sekian lama menikah, mereka belum juga dikaruniai seorang anak. Akhirnya, keduanya bersemedi di puncak Gunung Bromo. Mereka meminta kepada Dewata agar dikaruniai keturunan. Tidak lama kemudian, terdengar suara gemuruh dan percikan api yang berasal dari dalam kepundan Gunung Bromo. Istriku, dengarkanlah. Sepertinya Dewata mengabulkan permohonan kita. Terima kasih Dewata yang agung. Kelak, anak bungsuku akan kupersembahkan untukmu sebagai ucapan terima kasihku. Karena terlalu senang, ucapan janji yang dikatakannya tidak dipikirkannya terlebih dahulu. Joko Seger yang terlalu gegabah tidak menyadari bahwa janjinya akan sulit dipenuhi. Suamiku, apa yang kau ucapkan? Kita tidak akan mungkin tega mengorbankan anak kandung kita untuk dijadikan persembahan. Maafkan aku, karena terlalu senang. Aku tidak berpikir jernih ketika mengucapkannya. Tapi, aku juga tidak bisa menarik kembali kata-kataku kepada Dewata. Dewata bisa marah kepada kita. Tahun berganti tahun, keinginan Joko Seger dan Roro Anteng terkabul. Mereka akhirnya dikaruniai 25 orang anak. Setelah anak yang ke-25, mereka tidak lagi dikaruniai anak. Oleh karena itu, anak yang ke-25 tersebut dianggap sebagai anak yang paling bungsu. Anak itu bernama Kusuma. Setelah sekian lama, anak-anak mereka tumbuh dewasa. Joko Seger dan Roro Anteng belum juga melaksanakan janji yang pernah diucapkan. Hidup mereka menjadi tidak tenang. Suatu hari, muncul peristiwa dahsyat yang mengejutkan seluruh penduduk Tengger. Gunung Bromo yang dikeramatkan meletus, mengeluarkan asap hitam dan lahar. Penduduk Tengger panik dan segera mengungsi. Hanya Joko Tengger dan keluarganya yang tetap bertahan di daerah itu. Meskipun mereka menyadari bahaya yang dapat menimpa, mereka mencoba bertahan. Istriku, sepertinya Dewata benar-benar menagih janji kita. Kegundahan suami istri itu menimbulkan pertanyaan dari anak-anak mereka. Ada apa gerangan ayah dan ibu sangat cemas? Jika mereka takut akan gunung meletus, pastinya mereka telah mengungsi sejak kemarin. Pikir anak-anak mereka. Akhirnya Joko Seger dan Roro Anteng menceritakan kejadian beberapa tahun silam kepada anak-anaknya. Mendengar cerita itu, anak-anaknya sangat sedih. Karena untuk melaksanakan janji kedua orang tuanya, mereka harus kehilangan adik bungsunya. Namun, jika kedua orang tuanya tidak melaksanakan janji tersebut, Dewata pasti akan marah, dapat mencelakai seluruh penduduk Tengger. Bagaikan makan buah si malakama, tidak seorang pun dari anak-anak mereka yang berani bicara.
Tiba-tiba saja si bungsu Kusuma berkata, Ayah, ibu, dan kakak-kakakku tercinta, relakan aku pergi. Semoga Dewata menerima pengorbananku. Tentu saja perkataannya membuat semua keluarga kaget dan sedih. Mereka tidak ingin kehilangan orang yang sangat mereka cintai, tapi janji harus ditepati demi ketentraman rakyat Tengger. Aku hanya berpesan kepada kalian agar mengingat kepergianku. Kirimlah hasil ladang dan ternak kalian ke kawah Gunung Bromo setiap terang bulan tanggal 14 bulan Kasada. Setelah berpamitan kepada keluarganya, pergilah Kusuma ke puncak Gunung Bromo. Tidak ada rasa takut yang tampak dari wajahnya. Dengan berani, ia menceburkan diri ke dalam kawah Bromo. Setelah pengorbanan tersebut, Gunung Bromo tampak tenang. Mereka menganggap bahwa Dewata sudah tidak marah lagi. Semenjak kejadian itu, tradisi mengirim hasil ladang dan ternak ke dalam kawah Gunung Bromo masih tetap berlangsung hingga sampai saat ini. Tradisi yang dilakukan tiap tahun pada bulan Jawa, Asyura atau Suro ini kemudian dinamakan Kasada. Moral yang dapat kita ambil dari cerita tersebut adalah janji adalah hutang. Oleh karena itu, jangan pernah mengucapkan janji yang tidak bisa kita tepati.